Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my video. Oke, kalian mahasiswa semester akhir, lagi nyusun skripsi tapi masih nggak tahu caranya ngolah data? Gampang kok ngolah data nilai siswa. Sini aku jelasin. Hai, aku Andini Hardianti, mahasiswa semester tua. Maksudnya mahasiswa semester 7, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di video ini aku bakal jelasin ke kalian gimana sih caranya ngolah data hasil pretest dan posttest siswa lewat Excel. Oke, daripada lama-lama harus langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu dong. Oke, di sini misalnya aku udah punya nilai daftar pretest dan posttest dari 25 responden dalam penerapan model pembelajaran project based learning. Pretest itu artinya nilai sebelum dilaksanakan pembelajaran, sedangkan posttest setelahnya gitu. Di sini ada 25 nilai, terus kita juga udah punya nilai maksimalnya. Jadi kalau misal dia nilai maksimal yang dicapai oleh setiap responden itu 100, bisa sampai 100. Dan kita udah punya 3 kriteria yang bisa digolongkan dari nilai NG-nya. Pertama-tama, mari kita sumkan dulu jumlah semua nilainya. Sum itu untuk menjumlahkan ya. Dari C7 sampai C. Dapat gen dan n-gen tadi, ini udah dapat kan ya n-gen sama nilai gennya. Kita bisa cari kriteria. Di sini kan udah ada tuh kriterianya. Kalau misal besar dari 0 atau sama dengan dari 0,7, itu artinya dapat terkategori n-gen tersebut itu tinggi. Kalau lebih besar ada sama dengan 0,3, itu artinya sedang, dan lebih kecil dari 0,3 artinya rendah. Nah, gimana sih kita masukin kriteria ini supaya dia secara otomatis kelihatan gitu kategorinya? Kita bisa pakai rumus if, yaitu sama dengan if F7 nilai NG-nya. Pertama kita masukin dari yang tinggi ya, kriteria tinggi, lebih besar dari sama dengan ini nilai tingginya D44, kita absolutkan karena nantinya rumus ini bakal ditarik ke bawah, jadi biar dia kekunci di sel ini. Terus kalau di Excel aku itu bukan koma melainkan titik koma untuk naruh kriterianya. Kriteria tinggi. Setelah itu ditutup lagi tanda kutipnya, dan kita ke selanjutnya, if yang kriteria selanjutnya F7. Oh ya, kalau di aku bukan koma ya teman-teman, titik koma. Jadi setiap selesai itu aku selalu pakai titik koma. Selanjutnya ini 0,3, kita absolutkan lagi, dan kita titik koma lagi kriterianya, sedang kita tutup lagi kutipnya, dan kita titik koma lagi untuk yang kategori rendah. Jadi ini tergantung Excel juga, tapi dari Excel aku itu dia harus kayak gini. Jadi if lagi F7, nggak bisa langsung ke yang kriterianya langsung tulis rendah, jadi emang harus kayak rumus-rumus awal gitu. F7 lebih kecil dari 0,3. Di sini kita absolutkan lagi, terus titik koma lagi, kategorinya apa, rendah, kita kutip lagi titik tanda kutip. Nah, setelah ini ada 3 kategori kan ya, tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kita tutup kurungnya 3 karena kita membuka kurungnya 3 kali.
keluar kriterianya ternyata sedang untuk nilai 0,5. Ini bisa langsung ditarik aja ke bawah. Oke, semuanya udah keluar kriterianya. Setelah itu kita tarik kromosom. Karena kita bakal nyari rata-rata. Nyari rata-rata kita pakai rumus average. Average dari sel C7 sampai dengan C31. Kan nilainya sampai C31 tuh. Ternyata rata-rata nilainya 81,4. Terus kita tinggal tarik aja ke sampingnya untuk ngelihat rata-rata nilai yang lain. Terus untuk nyari modus kita pakai rumus mode C7 lagi sampai C31. Ternyata di pretest itu nilai paling banyak muncul nilai 80. Dan di posttest nilai yang paling banyak muncul itu 90. Kita bisa nyari nilai yang paling kecil juga di posttest dan pretest ini, yaitu pakai rumus min C7 sampai C31. Itu nilainya 70. Dan nextnya di pretest itu nilai paling kecil 80. Di nilai maksimum kita bisa pakai rumus max C7 sampai C31. Nilai maksimum di pretest itu 90, sedangkan di posttest itu 95. Oke, selanjutnya kita bisa nyari juga frekuensi kriterianya. Ini yang terakhir. Jadi caranya kita pakai rumus CONIF. Kita blok rumusnya. CONIF kita blok G7 sampai G31 yang ini nih di bagian kriteria. Jangan lupa kita absolutkan karena ini bakal ditarik aja ke bawah rumusnya supaya dia nggak gerak. Oke. CONIF-nya udah. Terus kita komakan dengan kriteria ini. Tinggi koma kriterianya di C37 yang oke, bentar. Kan nggak bisa karena tadi aku pakai koma. Kalau di Excel aku tuh harus pakai titik koma. Bisa kan? Oke, kita tarik aja rumusnya. Dan udah kelihatan yang sedang itu paling banyak ya, kategori sedangnya ada 14 dan rendah 9, yang tinggi cuma 2. Jadi di sini kita udah bisa lihat hasil dari kriterianya dan berbagai rumusnya. Semoga penjelasan aku bisa dipahami dan mudah dimengerti, dan kalian udah gak pusing lagi dalam nyari ngolah data hasil belajar. Oke guys, thank you udah nonton. Makasih banyak. Kalau misal ada yang kalian bingung, silakan bisa ditanyain di kolom komentar. Dadah.